Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiano Anggisa Putri dari Prodi Agroteknologi Geoluas dengan NIM 2005 1500 10011. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas PPT saya yang berjudul Analisis Efisiensi Irigasi Tetes pada berbagai tekstur tanah untuk tanaman sawi. Nah, di sini yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Pendahuluan. Tanaman sawi merupakan tanaman sayuran yang biasa ditanam di daerah dataran tinggi. Namun, karena semakin berkurangnya lahan pertanian saat ini, sawi juga dapat ditanam pada dataran rendah, tetapi membutuhkan cukup air atau tanah harus selalu lembab. Dalam pertumbuhannya, lebih-lebih tanaman ini merupakan tanaman yang tumbuh cepat. Irigasi tetes atau drip irrigation merupakan salah satu teknologi mutakhir dalam bidang irigasi yang telah berkembang di hampir seluruh dunia. Teknologi ini pertama diperkenalkan di Israel dan kemudian menyebar hampir ke seluruh pelosok penjuru dunia. Pada hakikatnya, teknologi ini sangat cocok diterapkan pada kondisi lahan berpasir, air yang sangat terbatas, iklim yang kering, dan komoditas yang diusahakan mempunyai ekonomis yang tinggi. Tekstur tanah merupakan suatu fisik yang penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, serta secara tidak langsung dapat memperbaiki peredaran air, udara, dan panas, aktivitas jasad hidup tanah, tersedianya unsur hara bagi tanaman, perombakan bahan organik, dan mudah tidaknya akar dapat menembus tanah lebih dalam. Tanah yang bertekstur baik akan membantu berfungsinya faktor-faktor pertumbuhan tanaman secara optimal. Sedangkan tanah yang bertekstur jelek akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi utama tanah sebagai media tumbuh adalah sebagai tempat akar mencari ruang untuk berpenetrasi, baik secara lateral atau horizontal maupun secara vertikal. Kemudahan tanah untuk dipenetrasi ini tergantung pada ruang pori-pori yang terbentuk di antara partikel-partikel tanah atau tekstur dan struktur. Sedangkan stabilitas ukuran ruang ini tergantung pada konsistensi tanah terhadap pengaruh tekanan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian dengan judul Analisis Efisiensi Irigasi Tetes pada berbagai tekstur tanah untuk tanaman sawi hijau. Metode. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan dimulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan. Persiapan merupakan tahapan identifikasi fungsi dan kelengkapan alat atau bahan untuk membuat suatu sistem irigasi tetes yang mencakup penyediaan alat bahan. Sedangkan pelaksanaan meliputi penentuan sifat fisik tanah, tekstur tanah, berat volume tanah, berat jenis tanah, porositas kadar air tanah, kadar air kapasitas lapang, kebutuhan air tanaman sawi, perancangan sistem irigasi, penanaman, dan pengamatan. Alat dan bahan-bahan penelitian ini adalah tanaman sawi, air, tanah bertekstur lempung, liat, dan lempung liat berpasir. Sedangkan alat-alat yang digunakan yaitu terdiri dari bak penampung air, selang infus, stop kran, plastik, polybag, pipa VPC 0,75 inci, gergaji, bor, cangkur, serta peralatan laboratorium seperti stopwatch, komputer, kamera, timbangan digital, meteran atau penggaris, gelas ukur,
tabung sedimentasi, Erlenmeyer, ring sampel, dan oven. Adapun hasil pengamatan yang pertama yaitu penentuan berat volume tanah, yang kedua berat jenis tanah, yang ketiga porositas tanah, yang keempat debit rata-rata keluaran emite, yang kelima menentukan kebutuhan air tanaman, yang keenam jumlah penggunaan air irigasi, yang ketujuh tinggi tanaman, ke-8 berat dan produktivitas tanah, dan yang terakhir efisiensi irigasi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tekstur liat memiliki tingkat efisiensi penyimpanan dan pemakaian paling tinggi dibandingkan dengan tekstur lempung dan lempung liat berpasir. Yang kedua, semakin tinggi pemberian air irigasi yang diberikan kepada tanaman, maka semakin rendah efisiensi pemakaian dan semakin tinggi efisiensi penyimpanan pada masing-masing tekstur tanah, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, produktivitas tanaman sawit tertinggi terdapat pada tekstur lempung liat berpasir dan terendah terdapat pada tekstur tanah liat. Yang keempat, tekstur lempung memiliki berat volume 1,44 gram per cm, berat jenis 2,7 gram per cm, dan porositas 30%. Tekstur liat memiliki berat volume 1,29 gram per cm, berat jenis 2,6 gram per cm, dan porositas 54,45%, sedangkan tekstur lempung liat berpasir memiliki berat volume 1,55 gram per cm, berat jenis 2,7 gram per cm, dan porositas 40%. Kesimpulannya yaitu dapat kita lihat, saran yang perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengukur kecepatan penyerapan pada ketiga tekstur tanah, pergerakan air dalam tanah, dan suhu tanah. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.